Halo semuanya, kenalin nama aku Trijati Setiani, NIM C2401201024 dari kelompok 7. Di video kali ini aku bakal ngejelasin mengenai beberapa aspek biologi perikanan, yaitu pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan. Tanpa berlama-lama lagi, yuk simak videonya. Tapi sebelum itu aku mau ngejelasin nih, apa sih itu biologi perikanan. Jadi biologi perikanan dibagi menjadi dua cabang ilmu. Yang pertama ada natural history dan dinamika populasi. Natural history pada dasarnya ilmu yang mempelajari pengetahuan alam dari ikan tentang bagaimana ikan-ikan dalam populasi tersebut bereproduksi, tumbuh, dan makan. Yang kedua ada dinamika populasi, ilmu yang mempelajari tentang dinamika populasi, bagaimana kecepatan populasi ikan tumbuh, bereproduksi, dan mati. Nah, selanjutnya yang pertama adalah pertumbuhan. Pertumbuhan itu apa sih? Pertumbuhan merupakan perubahan dimensi, baik panjang, berat, volume, jumlah, dan ukuran persatuan waktu, baik individu maupun komunitas. Nah, pertumbuhan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ukuran makanan, jumlah ikan, jenis makanan, dan kondisi ikan tersebut. Perubahan tersebut dapat terjadi baik pada level individu, stok, maupun komunitas. Nah, pertumbuhan itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama pertumbuhan mutlak, dan yang kedua adalah pertumbuhan nisbi. Apa itu pertumbuhan mutlak? Pertumbuhan mutlak yaitu ukuran rata-rata ikan pada umur tertentu, seperti panjang rata-rata ikan pada umur 1 tahun. Sedangkan pertumbuhan nisbi yaitu panjang atau berat yang dicapai ikan dalam satu periode waktu tertentu dihubungkan dengan panjang dan berat awal periode tersebut. Nah, selanjutnya apa sih pentingnya kita mempelajari pertumbuhan ikan? Yang pertama adalah untuk melihat perkembangan jenis ikan, memacu produksi, menjaga ketersediaan stok sumber daya, mengatur kegiatan penangkapan, melakukan pengelolaan untuk keberlanjutan usaha perikanan, produktivitas ekonomi dari ketersediaan sumber daya ikan di perairan. Nah, selanjutnya yaitu reproduksi. Kalian pasti sering kan mendengar kata reproduksi. Aspek biologi perikanan yang satu ini dapat dilihat dari nilai TKG atau tingkat kematangan gonad dari ikan itu sendiri. TKG adalah tahap tertentu perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikan memijah. Kenapa reproduksi itu penting? Karena reproduksi akan berguna untuk mempelajari dan mengetahui perkembangan antara gonad yang masak dengan stok yang ada di perairan, ukuran pemijahan, musim pemijahan, dan lama pemijahan dalam suatu siklus. Nah, penentuan TKG ini dapat dilakukan secara morfologis dan histologis. Histologis artinya mengamati perkembangan gonad melalui fase perkembangan sel gonad tersebut, sehingga diperlukan mikroskop dalam menganalisisnya. Sedangkan morfologi yaitu dilakukan dengan cara mengamati gonad secara visual. Nah, yang terakhir yaitu makanan ikan. Makanan ikan itu apa sih? Makanan ikan adalah organisme, bahan, maupun zat yang dimanfaatkan ikan untuk menunjang kehidupan dan perkembangan organ tubuhnya. Selanjutnya ada istilah feeding habit. Apa itu feeding habit? Feeding habit yaitu tingkah laku ikan saat mengambil dan mencari makanan. Sedangkan feeding periodicity adalah saat-saat ikan aktif mengambil makanan dalam 24 jam. Nah, ikan itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu carnivora, omnivora, dan herbivora. Jenis makanan yang dimakan oleh ikan adalah plankton, nektos, bentos, dan detritus. Selanjutnya, apa sih manfaat dari mempelajari makanan ikan itu sendiri? Yang pertama, untuk mengetahui kualitas dan kuantitas makanan yang dimakan oleh ikan. Selanjutnya, kita juga bisa mengetahui urutan makanan ikan yang mana yang menjadi makanan utama, makanan pelengkap, dan makanan tambahan. Dengan mempelajari kebiasaan makan tersebut, kita dapat melihat hubungan ekologi di antaranya organisme pada perairan tersebut, misalnya bentuk pemangsaan, persaingan, dan rantai makanan. Di samping itu juga untuk tujuan domestikasi ikan-ikan yang memiliki nilai ekonomis penting yang akan dibudidayakan.